MA, mahasiswa pasca sarjana Perusti Manajemen Hukum. Saya akan membahas jenis bisnis dusun yang menjadi kearifan lokal yang ada di negeri Soya. Video ini adalah tugas dari mata kuliah Manajemen Hutan Pulau-Pulau Kecil yang diampu oleh dosen Dr. Shin Latung Mahina. Soya adalah negeri adat yang terletak di kota Ambon. Soya memiliki berbagai bentuk pola kearifan lokal, diantaranya pola dusun. Ada berbagai pola jenis dusun yang masih diterapkan hingga saat ini oleh masyarakat desa Soya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan 5 saja pola jenis dusun yang masih melekat di masyarakat desa Soya sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat desa Soya. Yang pertama, dusun perintah. Dusun perintah di negeri Soya terdapat di beberapa tempat. Salah satu dusun perintah yang ada di negeri Soya adalah dusun perintah Aripui Pati. Di sana adalah dusun perintah Aripui Pati. Dusun perintah Aripui Pati berasal dari 3 kata, yaitu ai, pui, dan pati. Ai berarti bengkok, pui berarti kaki, pati berarti raja. Artinya, dusun ini berada pada posisi yang ditandai dengan kondisi kaki dusun yang tidak berbentuk lurus atau bengkok. Sejarah dusun perintah di negeri Soya adalah berawal pada register Dati pada tahun 1814. Tempat-tempat yang terdaftar sebagai dusun perintah ini pada awalnya terdaftar sebagai dati milik Petrus Latuputi yang saat itu memerintah sebagai Raja Negeri Soya atau Koneng van Ambon pertama. Tetapi dalam Perang Patimura, dia mengkhianati Belanda dan akhirnya dia dihukum mati. Sehingga semua dati miliknya dialihkan status menjadi dati perintah yang berlaku hingga saat ini. Dati perintah adalah dati yang hak penggunaannya hanya berlaku bagi setiap raja yang memerintah selama masa pemerintahannya di negeri Soya. Kedua, dusun negeri. Dusun negeri adalah dusun yang ditetapkan berdasarkan hukum adat yang berlaku, di mana sesuai hukum adat, dusun negeri yang ditetapkan berasal dari dusun dati lenyap. Dati lenyap adalah dati di mana pemiliknya sudah lenyap dari negeri. Lenyap mengandung arti yaitu nama-nama kepala dati dari marga tersebut tidak lagi memiliki keturunan. Yang kedua, nama-nama kepala dati dari marga tersebut sudah keluar meninggalkan negeri dan tidak kembali lagi. Jadi, dati-dati tersebut secara otomatis diambil alih oleh negeri yang kemudian beralih status menjadi dusun negeri. Penetapan dusun negeri ini ditetapkan berdasarkan register dati yang tercatat sejak tahun 1814. Dan dalam pengelolaannya, dusun negeri dikelola oleh pemerintah negeri Soya. Ketiga, dusun dati. Dati adalah kumpulan dusun-dusun yang disatukan menjadi satu dati. Soya terdiri dari berbagai macam dusun dati. Setiap penamaan dari dusun-dusun dati yang berada di negeri Soya memiliki makna-makna tersendiri. Makna-makna itu berdasarkan sejarah, berdasarkan kontur, bahkan karakteristik dari tanah di mana dati itu berada. Tempat saya berdiri adalah Dusun Dati Eringuang. Dati Eringuang sendiri memiliki makna tersendiri, yaitu berkepala rata dan badan miring. Artinya, dalam Dusun Eringuang ini memiliki kontur tanah pada bagian atasnya dengan kontur tanah yang rata, sementara pada bagian badan dan kaki dusun ini memiliki kontur tanah yang miring, sehingga dinamakan Eringuang, yaitu kepala rata dan berbadan miring.
penggunaannya, dusun dati hanya boleh dimiliki oleh keturunan laki-laki dan keturunan perempuan jika tidak menikah. Bagi keturunan perempuan yang tidak menikah tetapi memiliki anak juga diberi hak yang sama dalam menggunakan dusun dati. Tetapi dalam perjalanannya, jika keturunannya perempuan menikah lagi, maka keturunan perempuan itu tidak diberi hak untuk dapat menggunakan dusun dati. Keempat dan kelima, dusun pusaka dan dusun babalia. Tempat saya berada bernama Dusun Pusaka Waipola. Dusun Pusaka Waipola mengandung dua kata yang artinya Waipola berasal dari Waipola adalah kali Tagepi atau Dusun Waipola diapit oleh dua dusun dan berada pada perbatasan dua dusun tersebut. Kondisi kali atau sungainya menurut alam sangat sempit sehingga dinamakan Waipola. Dusun Pusaka Waipola dimiliki oleh marga Soplanit, Sapteno, dan Saputis. Dusun Pusaka Waipola berasal dari dusun Babaliang. Dusun ini dibeli oleh marga Rehata dari marga Latumalewang. Karena keluarga Rehata tidak memiliki keturunan laki-laki, sehingga dusun tersebut dijadikan sebagai pusaka kepada kedua anak perempuannya dan keturunannya hingga saat ini. Berdasarkan sejarah, dusun Waipola ini berawal dari dusun Babaliang. Dusun Babaliang adalah dusun yang dibeli dan hak penggunaannya tidak dibatasi oleh anak perempuan atau anak laki-laki. Hal itu masih berlaku hingga saat ini.